Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Merianti. Kali ini kita akan membicarakan tentang proses dan strategi inovasi. Sebenarnya kita sudah pernah membicarakan proses dan strategi inovasi. Mari kita review ulang, apa sih proses dan strategi inovasi tersebut? Sebelumnya kami mengucapkan salam takzim kepada Ibu Profesor Dr. Nyayun Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang proses dan strategi inovasi ini. Inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang memiliki makna pembaruan dan perubahan. Sedangkan kata kerjanya yaitu innovo yaitu mengubah dan memperbarui. Maka inovasi adalah perubahan baru yang mengarah untuk menuju perbaikan. Adapun inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, dan praktik yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru, serta memberikan perbaikan kualitas seperti dari efisiensi dan efektivitasnya dalam bidang pendidikan, atau penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Ya, inovasi pendidikan dilihat dari strategi, proses dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan. Nah, yang pertama ini ya, kita bisa mengetahuinya dengan observasi, dengan survei, dengan wawancara atau analisis sehingga kita mengetahui apa sih masalah yang ada dan apa saja kebutuhan yang ada pada saat itu. Dan yang kedua adalah setelah kita mengetahui identifikasi masalah dan kebutuhan, maka yang kedua adalah pengembangan ide dan konsep inovasi. Hal ini bisa dilakukan dengan kerja kelompok sehingga kita mengetahui konsep-konsep masalah itu bisa teratasi dengan inovasi-inovasi yang akan kita kembangkan nanti. Dan setelah pengembangan ide dan konsep inovasi itu sudah terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah pengujian dan evaluasi. Pengujian dan evaluasi ini adalah untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui uji coba atau simulasi terlebih dahulu dengan kelompok yang kecil sebelum kita mengimplementasikan inovasi tersebut. Tahap selanjutnya adalah implementasi inovasi. Setelah pengujian dan evaluasi, maka kemudian kita mengimplementasikan inovasi tersebut. Hal ini melibatkan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan inovasi di lingkungan pendidikan yang lebih luas, sehingga implementasi dapat diterapkan dengan sangat baik. Dan tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Setelah implementasi inovasi dilakukan, maka tahap terakhir ini adalah sangat penting. Setelah itu, kita harus memonitoring terlebih dahulu kira-kira apakah implementasi inovasi itu dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Strategi inovasi pendidikan dapat melibatkan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas. Strategi ini melibatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan yang diperlukan untuk menerapkan inovasi pendidikan. Yang kedua adalah penggunaan teknologi. Strategi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Strategi ini melibatkan pengembangan kurikulum yang lebih terfokus pada keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Dan yang keempat adalah kolaborasi dan kemitraan. Strategi ini melibatkan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak. Menurut Everett M. Rogers,
Cepat lambatnya penerimaan inovasi tersebut berdasarkan karakteristik inovasi pendidikan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus memenuhi karakteristik inovasi pendidikan itu. Yang pertama adalah keuntungan yang relatif. Sejauh mana sih inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya? Maksudnya seperti itu. Jadi secara ekonomi, ya, inovasi itu bisa diterima apabila dia menguntungkan yang sangat baik untuk para kliennya. Yang kedua adalah kompatibel atau compatibility. Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai value, pengalaman, lalu dan kebutuhan dari penerima inovasi harus sesuai dengan norma di masyarakat dan norma agama. Misalnya, penyebar luasan alat kontrasepsi yang masyarakatnya tidak menerima secara agama bahwa mereka tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, maka penerimaan inovasi ini akan terhambat karena hal tersebut. Dan yang ketiga adalah kompleksitas atau complexity. Jadi tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Misalnya di dalam masyarakat yang masyarakat umum atau masyarakat yang belum mengetahui tentang bahwa pentingnya memasak air secara mendidih, nah itu diberikan penyuluhan kepada mereka. Ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti bahwa memasak air mendidih itu akan membunuh kuman. Nah, jika itu tidak diterima oleh masyarakat, maka inovasi itu sulit diterima secara cepat. Yang keempat adalah triabilitas atau triability. Triabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima, suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Misalnya, penyebaran luas bibit padi unggul gogo cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya seperti apa. Jadi mereka mencoba menanam, kemudian ketika hasilnya bagus, maka penyebaran luas inovasi tersebut cepat sekali diterima oleh masyarakat setelah mereka melihat dan mencoba dan kemudian melihat hasilnya sangat baik. Dan yang terakhir dari karakteristik inovasi pendidikan ini adalah dapat diamati atau observability. Ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat dan sebaiknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Seperti penyebaran atau mereka langsung melihat hasil dari padi unggul. Nah, jadi mereka melihat hasilnya bagus, maka inovasi tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang buta huruf, yang disuruh membaca. Nah, ini tidak akan tersampaikan inovasi tersebut karena mereka tidak bisa mengamati. Hal-hal yang harus diamati, maka itu bisa mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan mereka yang tidak sesuai dengan latar belakang mereka itu sendiri. Zartman mengemukakan cepat lambatnya proses penerimaan atau adopsi, maka kita lihat secara ringkas harus mempunyai atribut-atribut inovasi ini. Atribut inovasi ini bisa dikombinasikan satu sama lain. Ada 15 yang bisa dijadikan sebagai atribut dari inovasi itu. Yang pertama pembiayaan atau cost. Nah, ini sangat penting ketika kita melakukan atau memberikan inovasi yang baru. Pembiayaan ini di awal memang harus sangat penting karena dari beberapa hal kita harus menggunakan hal ini. Yang kedua, balik modal. Ya, balik modal ini biasanya kalau di dunia pendidikan sangat kecil sekali, tapi kalau di perusahaan bisa saja. Yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi ini bisa sekali ketika misalnya suatu inovasi itu harus efisien dalam hal efisien secara waktu dan efisien secara tenaga.
Yang keempat, resiko dari ketidakpastian. Yang kelima adalah mudah dikomunikasikan. Inovasi yang efektif, inovasi yang komunikasinya efektif sangat bisa diterima oleh inovasi yang terbaru itu. Yang keenam adalah kompatibilitas. Yang ketujuh adalah kompleksitas, dan yang ke-8 adalah status ilmiah. 9 adalah kadar keasliannya, dan 10 dapat dilihat kemanfaatannya. Jadi tadi pernah kita sebutkan bahwa ada manfaat dari inovasi tersebut. Hal yang sangat bermanfaat dari inovasi bisa diterima oleh klien tersebut. Dan yang ke-11 dapat dilihat batas sebelumnya. Jadi kita melihat batas, ya, seberapa jauh sih batas itu. Yang ke-12 adalah keterlibatan sasaran perubahan. Yang 13 adalah hubungan interpersonal satu sama lain. Dan yang ke-14 adalah kepentingan umum atau pribadi. Kalau kepentingan umum cepat sekali diterima oleh masyarakat karena mereka untuk kepentingan mereka juga, tetapi kalau untuk kepentingan pribadi itu agak lambat diterima. Dan yang ke-15 adalah penyuluh informasi. Jadi penyuluh ini sangat penting sekali ketika kita melakukan inovasi itu. Nah, strategi inovasi pendidikan ini ada 2 pendapat, ya. Yang pertama kami mengatakan bahwa pendapat ini mengatakan bahwa ada 2 pendapat dia. Mengatakan bahwa yang pertama adalah top down. Inovasi pendidikan berasal dari pimpinan atau atasan, sedangkan bawahannya hanya sekedar menjalankan saja secara teknis di lapangan. Biasanya top down ini dilakukan di pemerintahan, ya. Mereka sudah mempunyai inovasi, kemudian inovasi itu diterapkan kepada masyarakat yang lebih kecil mungkin, ya. Kemudian dimonitoring. Nah, sehingga bawahannya hanya sekedar menjalankan saja secara teknis di lapangan. Dan yang kedua adalah bottom up. Bottom up ini bermakna ide, gagasan, inovasi berasal dari bawahan, sedangkan atasan yang melaksanakannya melalui program kebijakan. Bottom up ini sering terjadi di perusahaan. Jadi perusahaan itu menghendaki bahwa karyawan-karyawannya memiliki aktivitas yang lebih kreatif untuk menemukan ide atau gagasan yang lebih terbaru, karena hal ini akan menunjang tentang kestabilan kinerja mereka tersebut. Strategi perubahan sosial dengan makna yang lain ada 4 macam. Yang pertama adalah strategi fasiliatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga adalah strategi bujukan. Dan yang keempat adalah strategi paksaan. Yang pertama adalah strategi fasiliatif. Strategi fasiliatif adalah untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasiliatif ini akan sangat efektif jika strategi ini dijalankan dengan kliennya mengerti hal-hal yang akan dilakukan perubahan. Mereka mengenal masalahnya dan menyadari bahwa harus adanya perubahan. Dan tentunya mereka bersedia menerima strategi perubahan sosial dari yang lain dan siap menjalankannya. Strategi fasiliatif ini juga harus mempunyai program-program dan fasilitas yang bisa menunjang dari klien untuk melaksanakan perubahan itu sendiri. Dan strategi fasilitatif ini adalah suatu upaya untuk merubah atau mempunyai perubahan dari klien tersebut yang mempunyai motivasi yang rendah menuju motivasi yang lebih baik lagi. Strategi fasilitatif itu juga dengan cara memberikan fasilitas kepada para klien sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan supaya inovasi itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah strategi pendidikan. Strategi pendidikan disebut sebagai re-education, sebagai pendidikan atau pengajaran kembali.
Strategi pendidikan ini sangat efektif jika strategi pendidikan ini tidak dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Jadi dia mempunyai waktu yang lama supaya inovasi pendidikan ini bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua adalah apabila klien itu belum mempunyai pendidikan atau keterampilan yang baik, sehingga strategi pendidikan ini perlu dilakukan untuk mencapai inovasi pendidikan yang terbaru. Nah, strategi pendidikan ini sangat perlu jika kita lihat, kita memperkirakan bahwa klien akan menolak dengan strategi yang kita sampaikan. Strategi pendidikan ini tidak akan efektif jika si klien itu jika kita tidak mempunyai program yang bagus dan pendidikan yang baik, dan tidak mempunyai kelengkapan khusus untuk melengkapi strategi pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga adalah strategi bujukan. Strategi bujukan ini yaitu dengan cara membujuk klien. Dan yang terakhir adalah strategi paksaan, yaitu dengan cara memaksa klien. Terima kasih atas penjelasannya saat ini tentang proses dan strategi inovasi pendidikan. Semoga ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.